Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channelku. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiana Arbiah, NIM saya 20051112558. Saya dari kelas 2B Pendidikan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbandingan pendidikan keluarga dari beberapa sudut adat, yaitu adat Melayu, adat Jawa, adat Batak, dan juga adat Minang. Pengertian perbandingan pendidikan. Menurut Carter Vigut, definisi perbandingan pendidikan adalah lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan, sebagaimana terdapat pada berbagai negara pendidikan di luar negeri sendiri. Definisi ini menunjuk aspek operasional dari pendidikan yang terdapat di suatu negara atau masyarakat. Di dalam mempelajari sistem pendidikan suatu negara secara perbandingan, tidak mesti memperhatikan dimensi waktu, mempelajari latar belakang, atau faktor yang lain. Menurut pengertian dasar, perbandingan pendidikan adalah berarti menganalisa dua hal atau lebih untuk mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaannya. Dengan demikian, maka studi perbandingan pendidikan ini adalah mengandung pengertian sebagai usaha menganalisa dan mempelajari secara mendalam dua hal atau aspek dari sistem pendidikan untuk mencari dan menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada dari kedua hal tersebut. Tujuan perbandingan pendidikan. Tujuan perbandingan pendidikan ialah untuk mengetahui perbedaan-perbedaan kekuatan apa saja yang melahirkan bentuk-bentuk sistem pendidikan yang berbeda-beda di dunia ini. Dengan kata lain, pada sebuah negara misalnya, kekuatan keagamaan merupakan faktor pendorong utama dan menjadi dasar pembentukan sistem pendidikan. Sementara di negara lain, faktor sosial merupakan landasan berpijak suatu sistem pendidikan. Ada kemungkinan sebuah negara memformulasikan sistem pendidikannya dengan meletakkan pertimbangan utamanya sosial ekonomi, sosial demografi, dan sosial budaya. Pendidikan sekarang ini sudah menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat dari setiap suku di Indonesia. Masyarakat menganggap bahwa pendidikan itu sudah menjadi kebudayaan dan tidak akan bisa dihilangkan. Pendidikan pun sudah dianggap sebagai pembeda dan menunjukkan kelas sosial seseorang. Pendidikan memiliki pengaruh yang sangat besar di kalangan masyarakat, di mana masyarakat berusaha tetap tidak mau ketinggalan untuk bersaing dalam meraih pendidikan yang tinggi. Istilah kata banyak anak banyak rezeki pada suku yang ada di Indonesia tentunya sudah mulai berubah karena perkembangan zaman. Seperti yang terjadi di suku Toba misalnya, zaman dahulu memang konsep tersebut sangat eksis. Semakin banyak anak, maka akan semakin banyak tenaga yang dihasilkan untuk bekerja di ladang, sehingga banyak anak diidentikan dengan banyak rezeki. Tetapi pemahaman dan pengetahuan akan konsep tersebut mulai berubah seiring perkembangan zaman. Selain itu, pentingnya pendidikan dan program KB oleh pemerintah juga turut mendorong etnik Batak Toba untuk memahami kembali akan konsep banyak anak banyak rezeki tersebut. Etnik Batak Toba menganut sistem garis keturunan patrilineal, di mana anak laki dianggap sebagai penerus garis keturunan keluarga. Anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi derajatnya daripada anak perempuan dalam lingkungan keluarga. Hal ini juga dulunya berpengaruh dalam pentingnya pendidikan anak. Yang paling diutamakan untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan adalah anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan lebih diutamakan untuk bekerja di rumah. Pada saat ini, semua pemikiran-pemikiran atau mindset yang sudah tertanam dalam diri masyarakat Batak Toba itu berubah. Dengan semakin mengenalnya masyarakat akan makna dari pendidikan bagi masyarakat seiring berkembangnya zaman, pada saat ini masyarakat Batak Toba sudah berusaha menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin semampu mereka. Di mana yang dulunya orang Batak Toba lebih mengandalkan otot daripada otak.
Namun sekarang sudah lebih menggunakan otak daripada otot, di mana bagi masyarakat saat ini ilmu pengetahuan sudah menjadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Sehingga pada saat ini masyarakat Batak Toba berusaha menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin agar dapat merubah nasib keluarga. Anggapan orang tua terhadap pendidikan anak, khususnya bagi anak perempuan, ternyata juga masih tergantung pada norma agama dan adat yang berlaku. Seperti yang ada di masyarakat Jawa, khususnya di daerah yang masih menganut kebudayaan dengan kental. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang fungsi pendidikan formal bagi anak perempuan mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan yang dapat ditempuh oleh rata-rata perempuan. Pandangan orang tua mengenai fungsi pendidikan formal dan manfaat yang diperoleh anak perempuan dari pendidikan itu dipengaruhi oleh adanya perbedaan yang diberikan pada anak di dalam keluarga yang secara tidak langsung seringkali melemahkan kedudukan anak perempuan. Dalam hal ini berarti ada ketimpangan gender yang disebabkan baik oleh struktur maupun kultur masyarakatnya. Anggapan orang tua terhadap pendidikan formal anak perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya nilai budaya masyarakat, sistem kepercayaan, sosialisasi orang tua, pendidikan formal orang tua, dan kondisi ekonomi orang tua. Anggapan orang tua inilah yang pada hakikatnya mempengaruhi nilai anak, sehingga pada gilirannya akan menentukan perilaku orang tua dalam mengambil keputusan terhadap pendidikan formal bagi anak perempuan. Namun, dengan berkembangnya zaman saat ini, perbedaan gender sudah sedikit menurunkan penghambat seseorang untuk memperoleh pendidikan terlepas dari perbedaan suku yang ada, baik suku Jawa, suku Minang, dan Batak, serta suku lainnya di Indonesia. Saat ini sudah cukup maju dalam memandang pendidikan sebagai suatu kebutuhan untuk membebaskan seseorang dari rantai kemiskinan dan diharapkan dengan adanya pendidikan yang tinggi, baik dari suku apapun, diharapkan sang anak dapat menjadi orang yang berguna dan berhasil dalam mengangkat derajat keluarganya ataupun dirinya sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian pembahasan tentang perbandingan pendidikan keluarga dari beberapa sudut adat, yaitu adat Melayu, adat Jawa, Batak, dan juga Minang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton. Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat bagi semuanya.